Bismillah, Allahu Akbar. Hati-hati untuk kameramen, perbanyak sholawat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi diri kita. Bismillah. Sahabat, ini kita ada di pinggir danau. Ayo, hati-hati kameramen. Kita menemui dukunnya ada di pinggir danau. Dia sedang bertapa. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jadi Mbah yang nantang saya? Hah? Mbah yang nantang saya? Iya. Kenapa Mbah menantang saya? Situ terak. Iya Mbah, saya kan baik-baik. Saya selama ini nggak pernah mengganggu orang-orang yang sifatnya baik. Tapi kan saya mengobati seseorang, tentang melawan dukun-dukun. Itu karena dukun-dukun santet termasuk diri Mbah itu kan menyantet seseorang. Mbah juga kan meneror saya setiap malam ya. Hah? Awakmu terlalu usil urusan Mbah. Iya, bukannya saya usil Mbah. Sebenarnya ini, saya itu emang dakwah saya seperti ini. Allah memberikan saya sebuah ilmu, memberikan Allah keilmuan untuk mengobati seseorang, untuk menolong seorang yang kena santet, yang kena teluh. Terus Mbah maunya gimana sekarang? Itu Mbah sudah banyak sajen gitu, buat apa di sini? Nantang saya kok pakai sajen? Iki mah kanggo ingon-ingon aku. Buat makanan jin. Iya. Mbah sudah lama jadi dukun santet? Hah? Wis suwe banget tahunan. Oh, sudah lama. Mbah sudah tahunan jadi dukun santet. Sudah banyak korbannya ya? Terus Mbah ini kelanjutannya mau gimana ini? Mau terus menjadi dukun santet? Hah? Iya. Terus menantang saya niatnya buat apa? Ya buat mateni awakmu. Mau bunuh saya? Kenapa? Atas dasar apa Mbah bunuh saya? Hah? Atas dasar apa? Apa karena Mbah nggak senang saya ngobatin orang? Iya. Menurut Mbah saya mengikuti campur urusan Mbah gitu? Iya. Saya mengikuti urusan campur Mbah, tapi saya menolong seseorang, itu aja Mbah. Jadi saya ini mengobati seseorang karena saya kasihan yang pertama. Yang kedua, saya mempunyai kemampuan untuk pengobatan, ya saya obati orang. Nah, Mbah inilah sumber dari kiriman-kiriman santet itu. Makanya saya mendatangi tantangan Mbah. Niat saya itu cuma mau ngajak Mbah bertaubat, bukan untuk adu ilmu. Tapi Mbah menyediakan sajen sebanyak ini. Ada kris juga. Terus Mbah mau manggil apa ini? Mau manggil ingon-ingon aku. Gitu. Mbah di mana rumahnya? Apa Mbah selalu di sini? Iya. Oh, jadi Mbah di pinggir danau ini emang tempat bertapa gitu? Iya. Jadi kalau ada pasien biasanya kemana Mbah nemuin? Ya paling di sini. Di sini ya? Astagfirullah. Sekarang Mbah gimana? Saya sudah di sini. Mbah kemarin neror saya dari jauh. Sekarang saya sudah di hadapan Mbah. Mbah maunya gimana sekarang? Pokoknya aku nggak terima sampai awakmu terlalu ngurusin urusanku. Iya, kalau Mbah nggak terima ya udah, mau Mbah sekarang gimana? Ya pokoknya perang ilmu. Mau perang ilmu? Ya saya mau aja Mbah, nanti kita duel soal ilmu, perang ilmu. Tapi ada syaratnya Mbah, kalau Mbah kalah, Mbah mau taubat. Hah?
gelem. Oke, kalau Mbah mau taubat, saya akan layani. Silakan Mbah, mau nyerang saya pakai apa? Bismillah. Kenapa Mbah? Hah? Burung enek apa-apa nih ilmumu. Belum ada apa-apa ya. Tapi udah saya balikin tadi serangan Mbah, langsung saya kembalikan. Sekarang tak coba meneh. Coba silakan. Silakan kalau mau nyoba. Bismillah. Allahu Akbar. Mbah mau nantangin saya. Sekarang saya kembalikan serangan Mbah. Malah Mbah yang tepar kan. Makanya nggak usah sombong Mbah. Di atas langit masih ada langit. Yang kekuatan itu tidak ada kekuatan selain kesaktian. Kesaktian hanya milik Allah. Sekarang Mbah saya tarik semua ilmu Mbah ya. Mbah bertaubat. Saya buang semua ilmu Mbah. Khodam-khodam Mbah saya buang semuanya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kenapa Mbah? Kau dibacain ayat kepanasan Mbah? Hah? Iya panas. Panasan. Ampun. Ampun. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Ampun. Sekarang Mbah kalau pengen nggak kepanasan, Mbah ikutin syahadat ya. Ikutin saya membaca syahadat. Ya, Mbah bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Saya buang semua khodam-khodam yang ada di badan Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allah. Allah. Mbah makanya nggak usah sombong, punya ilmu, udah menantang-nantangin orang, menyakiti seorang yang tidak bersalah. Sekarang Mbah sudah saya cabut semua ilmu Mbah, Mbah bertaubat ya. Jangan diulangi lagi ya Mbah ya. Jangan diulangi lagi, jangan menyatet-nyatet orang lagi. Saya kemarin itu bukannya nggak mau melayani tantangan Mbah. Dari kemarin itu kan Mbah udah menteror saya, nyerang-nyerang dari jarak jauh. Saya kembalikan lagi serangan Mbah. Tiba-tiba Mbah pengen nemuin saya dan saya baru bisa nemuin malam ini Mbah. Kemarin saya sibuk di Kalimantan, dakwah di Kalimantan saya Mbah. Dukun-dukun santet Kalimantan itu luar biasa juga Mbah. Dan Mbah tiba-tiba nyombongin diri, nantang-nantangin saya. Alhamdulillah juga, alhamdulillah malam ini saya bisa sampai di tanah Jawa dan saya bisa nemuin Mbah. Dan Mbah sekarang benar-benar bertobat ya Mbah ya, jangan tobat sambal. Tinggalkan semua dunia perdukunan, ini nggak baik Mbah. Nggak bagus ini Mbah. Mbah harus bertobat. Belajar agama, temuin ustadz, temuin kiai, karena kerjaan Mbah selama itu nggak baik Mbah. Selama ini Mbah itu makan harta haram, hasil menyantet, dapat uang, itu haram itu Mbah. Mbah juga bersekutu dengan jin, itu termasuk perbuatan yang haram, yang dibenci Allah ya Mbah ya.
Jangan lagi-lagi Mbah. Bismillah. Bismillah sahabat. Sahabat ini Mbah ini menggunakan dia medianya ada beras ini. Terus dia ada beras merah juga. Pakai keris, ada lagi boneka ini sahabat. Nah, boneka ini mungkin sahabat yang digunakan Mbah itu untuk menarik sukma, menarik korban-korbannya. Jadi kalau ada pasien datang ke sini memberikan ingin menyerang korban, mungkin dari lewat boneka ini si Mbahnya tadi menyantet seorang. Dia sering bertapa di samping danau sini. Mbahnya ini sudah lama dia. Emang tempat pertapaannya dia. Bismillah. Sahabat, kita tinggalin aja dia, sudah kita sahadatin. Mudah-mudahan mbahnya taubat beneran. Astagfirullah. Jadi ini keris mbahnya sudah saya bawa sahabat. Ini keris ini pusakanya mbah itu, pusakanya dia dipakai untuk menyantet seseorang. Salah satunya. Dia kemarin itu sahabat, ini mbah-mbah ini, mbah yang dukun santet ini, emang dari kemarin dia menteror saya. Sewaktu saya di Kalimantan, dia sudah menteror, dia menantangi saya terus. Tapi alhamdulillah, setelah saya sampai di Pulau Jawa, saya langsung mendatangi dia. Tadi ada sedikit serangan ilmu, alhamdulillah. Serangan dia tadi sewaktu saya kembalikan, jadi seperti energi sangat luar biasa sampai ke badan saya kembalikan lagi, alhamdulillah. Mbahnya langsung tepar tadi. Jadi alhamdulillah atas izin Allah dan doa-doa dari para sahabat, dukun-dukun santet, mudah-mudahan banyak-banyak dibasmi semua. Jadi insya Allah hidup kita semakin nyaman, kita menjalani agama itu insya Allah sempurna. Karena ketika seorang menjalani agama tapi tanpa ilmu, biasanya mudah sekali terpengaruh. Jadi yang sholat aja, yang baca Quran, hukum tajwidnya tidak diperbaiki, sholatnya, ilmu fikihnya tidak diperbaiki, maka walaupun dia rajin sholat, ketika dia tidak mau memperbaiki ibadahnya, yang ada hatinya ini lemah. Tapi ketika dia rajin, ditambah lagi menyempurnakan ibadahnya, insya Allah seketika orang itu menjadi hamba Allah yang senantiasa cinta ibadah. Karena apa? Ketika rajin, didasari dengan sempurnanya ibadah, insya Allah hidupnya itu menjadi tenang. Jadi untuk pesan saya untuk para sahabat, ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad, belajarlah banyak-banyak ilmu, terutama tentang syariatnya. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, adab-adab Rasulullah itu dinamakan syariat. Tentang mengambil air wudu, tentang cara-cara sholat yang baik dan benar. Nah, caranya gimana agar sahabat bisa sholat yang baik dan benar? Nah, kita kan sudah banyak ustadz, banyak kiai di sekeliling kita. Ketika kita kurang paham tentang ilmu agama, maka kita datangi. Kita banyak-banyak belajar ilmu selagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekatkan diri kita dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan para ulama, itu tandanya Allah membuka pintu hidayah masih lebar untuk kita semua. Dan pesan saya untuk para sahabat, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, rajin ibadah, sempurnakan ibadah, insya Allah semakin sempurnanya ibadah kita, insya Allah keimanan di dalam diri kita semakin kuat. Ketika keimanan dalam diri kita semakin kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga hambanya